Quran gak boleh dibawa ke tempat yang kotor. Ada anak hafiz Quran, berarti Qurannya ada di mana? Boleh pipis nggak dia? Loh, kan ada Quran di dalamnya. Betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Iya, berarti bukan urusan konteks ininya, bukan. Paham? Tapi saya rasa Bu, yuk kita bijaksana. Konteks itu pasti ada kaitannya sama zamannya. Wanita lagi haid gak boleh ke masjid. Iya, waktu itu kan belum ada pembalut. Nah, saya mau nanya nih, Aisyah waktu haid pegang Quran nggak? Bingung sih. Iya, belum ada. Kan ini baru dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammad, nggak ada. Paham nggak? Ya. Jadi waktu itu ada kata-kata kalau lagi haid nggak boleh pegang Quran, lah belum ada bukunya. Betul nggak? Jadi nanti ada pemaknaan yang lebih dalam, bukan hanya bicara buku, tapi esensi batin, karena Quran yang sejati bukan di sini tapi di sini. Cek. Saya duduk di atas, izin ibu-ibu nggak apa-apa ya? Ya. Pengen. Oh iya, sip. Bukan merasa gimana gitu kan, kekurang egaliter gitu kira-kira ya. Sudah siap ibu bapak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini, di masjid yang sangat mulia ini. Bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita sama-sama mendoakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam dan juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini sama bapak-bapaknya agak ada jarak di atas gitu ya. Sehat ya Pak ya di atas ya, makasih Pak. Kita kayak musuhan Pak, nggak apa-apa ya. Baik ibu dan bapak, sebelum kita mulai kajian, ada baiknya mungkin tadi kita udah banyak baca-baca doa gitu, tapi satu hal yang perlu diawali, ada baiknya kita hening sejenak. Karena sejatinya kita terlahir di bumi ini pasti perantara ibu bapak kita, betul? Jadi kita hening sejenak untuk mendoakan ibu bapak kita sebentar. Ibu bapak kita manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya dan mari kita lestarikan kebaikannya. Dan kita juga akan mendoakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan pagi hari ini kita bermunajat khususon supaya pagi hari ini kita mudah untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan hikmah. Tidak sibuk, santai, dan rileks. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak. Saya baru perdana datang ke masjid ini. Jadi karena baru perdana, saya masih mungkin rada-rada jaim, nggak apa-apa ya. Kita PDKT dulu gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga buat panitia yang sangat luar biasa mengarrange ini. Jadi kita salut ya, terima kasih kepada para panitia yang
mengarrange ini. Tadi saya dengar historinya untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid, dan alhamdulillah ibu dan bapak hadir. Jadi datang ke sini kita untuk sama-sama belajar, kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati. Dan di pertemuan awal biasanya saya bikin kontrak belajar dulu, Bu, Pak. Oke? Duh, ibu bapak lemas-lemas gini ya, ini belum gimana? Kita break makan pagi dulu apa gimana ya? Kita bikin kontrak belajar dulu boleh ya? Oke, 1. Ibu dan bapak 14-15 tahun ini saya tuh lagi research. Dan salah satu research ini untuk nyelesain doktoral saya gitu. Jadi saya datang kemana-mana untuk melakukan kajian, inti utamanya cuma satu, saya yang mau belajar. Jadi saya datang ke sini pertama, saya bukan mau menceramahi ibu bapak, bukan mau mentausiahi ibu bapak, bukan mau ngasih nasihat atau jangan, bukan. Kenapa? Gak ada orang berubah karena sering dikasih ceramah, gak ada yang berubah. Betul nggak? Nah, jadi beberapa saat ke depan, mohon, saya yakin ini ibu bapak yang di hadapan saya pengalaman hidupnya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak. Jadi saya bukan hendak menggarami lautan, bukan hendak mengajarkan burung terbang, tapi kita belajar sama-sama. Setuju? Setuju? Dan garis bawahnya, saya yang mau banyak belajar. Karena saya yang pengen banyak belajar, maka beberapa saat ke depan saya yang akan banyak bertanya. Setuju? Jadi lemas ah. Ya, maksud saya kalau saya nanya tolong karena jawabanmu menentukan siapa dirimu. Jelas ya? Dan saya paling gak mau ceramah tuh gak mau. Kenapa coba? Ceramah yang ngomong-ngomong, yang denger-denger, yang ngomong-ngomong, yang denger didongengin, pulang gak lama lupa lagi udah gitu. Saya banyak pengalaman di taklim, hari ini bahas apa, bulan depan lupa lagi Bu. Gitu. Kenapa? Karena ceramah itu mengaktifkan dalam tanda petik ya, si otak itu tuh cuma 10-15% gitu. Jadi cepat lupa. Makanya saya pengen berdialog, saya akan banyak nanya supaya kita sama-sama terangsang untuk berpikir. Di Quran itu ada kata-kata ta'kilun tatafakarun, ta'kilun tatafakarun. Kita perlu menggunakan pikiran kita untuk berpikir. Setuju? Ibu-ibu sering berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Udah kelihatan sih dari mukanya ya, nggak apa-apa sih. Nah, mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan, 1 jam setengah ke depan nggak banyak pikiran, tapi berpikir. Nah, kalau berpikir perlu pertanyaan. Makanya saya pasti banyak nanya. Setuju? Oke? Yang berikutnya. Ini disclaimer banyak ya. Karena awal kontrak belajarnya perlu jelas dulu gitu. Yang berikutnya adalah mari kita sama-sama punya kecenderungan dengan hashtag gini Bu, Pak. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Bener nggak? Nah, jadi please dalam kondisi apapun jadilah pemula, jadilah nggak tahu, karena saat kita dalam kondisi nggak tahu, Allah akan ngasih tahu gitu. Jadi kalau kita udah ngerasa tahu, pasti nggak akan naik ilmunya. Jadi kita sama-sama kosongin dulu, kita sama-sama nolin dulu, supaya kita sama-sama nggak tahu, dalam ketidaktahuan ilmu baru akan masuk. Setuju? Oke? Jadi saya mau mengajak ibu bapak kembali ke anak-anak dulu yang belum tahu apa-apa. Deal? Oke? Ibu bapak ini apa? Katanya tadi ke anak-anak belum tahu apa-apa. Kacau nih, gimana sih? Ulang. Nah, ini mah kayaknya nggak konsentrasi ya. Kita mau jadi nggak tahu apa. Jadi semuanya serba nggak tahu. Ini apa? Gitu sih, bagus. Ya, dah sok kosongin dulu. Iya, ya. Karena kalau di sini udah numplek, begitu ada masuk nanti, kayaknya begini, kayaknya capek gitu. Ingat ya, sekali lagi, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Maka lebih baik terus mencari daripada jadi sok. Nah, gitu. Deal? Ini belum ada? Nggak tahu. Bagus ya. Itu lumayan udah bagus ya. Sip. Fokus ya.
Tapi habis ini jangan gitu juga, jangan ya. Karena ibu bapak beneran saya lagi meriset hal yang sangat perlu. Karena basic design gini. Saya sedikit cerita dulu kurikulum vitae sedikit ya. Saya dari lahir sampai S2 tuh lahir di Bandung, sampai S2 di Bandung. Saya kelahiran tahun 82, ibu bapak. Jadi saya yakin banget di sini saya paling muda gitu ya kira-kira. Dan saya S1 di Unpar, S2 di ITB, sekarang lagi S3 di UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Jadi saya lagi ngeberesin doktor gitu di situ. Dan saya hampir 15 tahun di dunia entertain. Jadi saya waktu itu di 2010 tuh jadi juara 2 The Master RCTI. Ibu tahu The Master RCTI? Kalau nggak tahu berarti nggak punya TV, kurang gaul ya. Ya dulu saya pesulap, dulu saya pemain band pesulap, terus abis gitu ada panggilan untuk research ini. Akhirnya saya belajar banyak hal. Saya muter-muter belajar untuk konteks 3 hal, religion, spirituality, sama consciousness. Saya belajar tentang agama, perbandingan agama, kesadaran-kesadaran, dan yang paling terpenting ini konteks adalah membentuk yang namanya awakening atau kesadaran gitu. Karena ibu bapak mohon maaf ya, orang beragama belum tentu kenal sama Tuhannya, belum tentu. Orang rajin sholat belum tentu kenal sama Allah tuh belum tentu. Makanya orang yang oke bukan teriak Allahu Akbarnya sering, bukan, tapi menghadirkan Allah di dalam dirinya. Gitu. Sehingga nanti kita akan ngerti dalam perspektif ini, kita akan melihat ini dalam konteks kedalaman, bukan hanya dalam wilayah yang namanya kulitnya gitu. Ya. Jadi kurikulum vitae saya di situ. Jadi ini 14-15 tahun saya research, saya muter-muter gitu ya. Saya pernah datang ke 30-40 pesantren untuk mendalami banyak hal. Saya belajar macam-macam gitu. Jadi pagi hari ini ibu bapak akan dapat sajian dari hasil 15 tahun research gitu. Ya. Dan saya ketemu ibu bapak di sini ke masjid ini menyediakan dan mempersiapkan waktu 43 tahun. Iya kan baru pertama ketemu ya. Iya, berarti saya nyiapin berapa tahun? 43 tahun. Jadi panjang banget loh untuk kita ketemu hari ini. Itulah kenapa ibu bapak, jangan sampai kita tidak menghargai waktu, karena setiap pertemuan perlu seumur hidup untuk kita berjumpa. Betul nggak Bu Pak? Yes. Makanya ibu bapak jangan pengen jadi orang lain, karena kalau ibu bapak pengen kayak saya perlu 43 tahun lagi ke depan. Ya udah keburu tua banget lah gitu kira-kira. Jadilah dirimu, karena kenapa? Masing-masing kita hadir untuk saling melengkapi dan untuk saling membuat terbuka dan saling masuk ke dalam konteks yang namanya kesadaran. Oke? Sip? Baik. Saya tuh terbiasa untuk pembelajaran menggunakan modulasi, Bu, Pak. Modulasi itu apa? Pembelajaran yang tertata dalam satu skema ke skema yang lain supaya runtutannya jelas gitu. Ya, jadi sip. Jadi kita akan belajar step by step. Ibu bapak nggak apa-apa ya saya ajak ke pembelajaran anak TK dulu, boleh? Basic nggak apa-apa ya? Sip, oke. Karena kadang-kadang orang udah ilmunya ketinggi, ke langit, kenapa? Tapi lupa membumi gitu. Jadi hari ini kita back to basic, ke hal-hal yang sangat sederhana, sangat esensial, dan sangat-sangat perlu untuk kita bumikan kembali gitu. Nah, judul besarnya, rangkaian besarnya itu disebut mencari atau mengenal jati diri. Ibu bapak saya mau bertanya dulu ya. Saya mau nanya sederhana aja. Ibu bapak ini termasuk orang apa manusia? Yang mana? Hah? Orang apa manusia? Oh beda-beda ya jawabannya ya. Nah, nanti mungkin Februari ini kita akan masuk bulan Ramadan. Saya mau nanya dulu nih. Yang disuruh lakukan puasa di bulan Ramadan itu orang apa manusia? Hah? Oke. Di Al-Baqarah 183 itu ada kalimat Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Betul? Hai. Nah, jadi yang disuruh puasa orang apa manusia? Nah, sip. Oke? Berarti ibu bapak ini orang apa manusia? Oh, tadi manusia, sekarang orang lah. Gimana? Tapi juga di ayat yang lain ada kata-kata hudalin nas.
Saya kasih contoh, maaf. Quran ini pedoman untuk orang atau untuk manusia? Ini gimana? Tar, ini ibu-ibu pengajian udah berapa lama, Bu? Ya, kita pemanasan dulu dikit ya. Saya kasih contoh nih. Kita buka surat 45 ayat 20 misal. Di surat 45-20 ada kalimat gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hadza tuh lagi mau menunjuk ini. Hadza baso irulinas. Di situ ada kata-kata nas nggak? Oke. Bu, kalau saya ngomongin bahasa Arabnya, kira-kira ibu banyak yang ngerti, banyak yang nggak ngerti? Nah, udah gitu aja ya. Karena saya banyak banget begitu. Hadza baso irulinasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Langsung amin ya Allah. Terus saya tanya, emang tadi maksudnya apa? Wallahu alam bisawab. Bu, maaf ya, kalau kita termasuk orang-orang yang tadi, itulah penyebab kenapa Indonesia orang Islamnya banyak, tapi nggak terlalu Islami gitu, Bu. Sorry itu saya harus saya sampaikan. Nanti saya akan tunjukin datanya. Jadi maksud saya, hari ini boleh berbangga dengan identitas Islam, tapi belum tentu memiliki nilai Islam. Oke? Karena identitasmu tidak menentukan kualitasmu. Maaf. Ada nggak orang yang pura-pura pakai kerudung nyolong? Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi korupsi? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Ada nggak yang gelarnya haji, dana hajinya dikorupsi lagi? Ada nggak? Ya, Bu, kalau misalnya kita ngomongin Islam yang terbaik dalam konteks secara value, masa departemen urusan agama ada korupsi? Betul nggak, Bu? Pak? Betul nggak? Berarti kita perlu ngerti dulu mana orang, mana manusia, mana identitas, mana yang namanya nilai. Oke? Oke-nya tuh kayak nggak ngerti gini sih. Gini nih, oke? Oh, oke. Tapi nggak tahu ini oke-nya apa ya? Ya, yuk. Hadza diterjemahkan dalam Quran ini disebut Al-Quran. Hadza itu ini, Quran ini, baso irulinas, pedoman bagi manusia. Bagi siapa? Berarti saya mau nanya, Quran ini pedoman buat siapa? Manusia. Buat orang atau buat manusia? Ibu bapak orang apa manusia? Oh, tadi orang, sekarang manusia. Ayo, bener nggak? Dulu zaman saya TK, SD, SMP, ingat banget soal Ebtanas, ada kalimat gini loh. Kitab suci umat Islam, A. Quran, B. Injil, C. Tripitaka. Saya jawab Quran, dibenerin sama gurunya. Betul nggak? Padahal Quran sendiri ngomong, Quran ini pedoman bagi siapa? Ada tulisannya nggak? Quran pedoman bagi orang Islam. Ada nggak? Berarti Quran berlaku buat siapa? Sip, mantap. Ini penyakit orang Islam di Indonesia, Bu. Hatam, tapi nggak tahu gini-gininya nih. Hatam mah oke, bunyi oke, tapi nggak ngerti isinya, maka sesuatu yang dibunyikan tidak dimengerti isinya, nggak akan merubah apa-apa. Makanya masyarakat kita itu senang banget hataman, tapi nggak paham gitu. Bener nggak? Sok, waktu Ramadan lebih banyak. Ada nggak? Hari ini udah 2 juz, hari ini 3 juz, hatam sekali, hatam 2 kali. Gitu nggak kira-kira? Iya, tapi paham nggak? Enggak. Oke, sampai sini? Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mencari ridho Allah, ngikutin keinginan Allah, kalau kita tidak menggunakan pemahaman, konteks yang Allah berikan kepada kita yang digunakan yang namanya akal. Oke, Bu, Pak? Sip? Ini fakta nih ya. Saya pernah nanya ke 900 orang tentang sholat mereka, Bu, Pak. Sholat loh. Saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak waktu sholat baca iftitah nggak? Baca. Bacaannya tuh bagus-bagus, Bu, Pak. Inna sholati wa nusuki. Top aja. Al-Fatihah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya top aja. Makanya kan di kita yang dilombain bunyinya, bener nggak? Nggak peduli mau diikutin atau nggak, yang penting bunyinya bagus aja. Betul, Bu, Pak? Tapi begitu saya tanya ke level-level agak lebih dalam nih, begitu saya tanya, terus makna iftitah apa, makna Al-Fatihah apa, dari 900.000 orang, 90% jawabannya sama, wallahu alam bisawab.
Ini kalau saya tanya satu-satu nggak jauh beda lah udah. Iya. Karena pandai membunyikan, dilakukan ritualnya rajin, tapi jangan-jangan value nilainya nggak naik gitu. Makanya Quran sendiri menyindir kan, fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Raganya oke, tapi esensi dirimu, value-nya nggak naik gitu. Makanya sekarang yang diributin tuh yang kelihatan terus gitu, Bu. Tangan di sini sama di sini berantem, kunutnya kunut ribut, atahiyatnya gini-gini ribut, betul nggak? Jadi kita ini ngeributin sesuatu yang tidak esensial. Oke nggak Bu, Pak? Makanya kenapa Indonesia orang Islamnya banyak, tapi tidak menjadi negara paling Islami nomor 1 sedunia? Bu, kita boleh ngomong fakta nggak? Boleh? Fakta kadang-kadang menyenangkan atau menyedihkan? Ibu-ibu maaf ya, saya bukan mau nambah ibu-ibu makin sedih, bukan. Udah kelihatan mukanya rada sedih sih soalnya ya. Tapi saya mau mengungkapkan sebuah fakta supaya kita melek, supaya kita nggak sibuk hanya dalam urusan keorangan, tapi lupa dalam kemanusiaan. Jelas? Oke? Oke? Jadi ibu bapak orang apa manusia? Coba. Ini misalnya ada teman baru ketemu nih di sini. Misalnya sok basa-basi nanya-nanya. Pertanyaannya yang mana? Ibu orang mana? Atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Benar nggak? Berarti waktu nanya ibu orang mana, kita orang apa manusia? Ya dari tadi saya bolak-balik ibu jawab sebenarnya ibu tuh nggak tahu apa bedanya orang dan manusia, udah gitu aja. Dah. Orang itu namanya identitas, tampilan, tampakan. Oke? Itu namanya orang. Makanya dalam bahasa Quran, nanti salah satu konteks bahasa orang itu disebut basyar namanya. Makanya nanti dalam linguistik ada basyar, ada insan. Basyar itu nanti disebut orang, insan itu disebut manusia. Oke? Maka kalau dalam perspektif Jawa misalnya, ada wong, ada menungso. Beda nih. Ada jelema, ada manusia. Beda. Ada person, ada human. Beda. Jelas ya? Sekarang saya tanya, kira-kira Quran ini ngomongin orangnya atau ngomongin manusianya? Berarti kalau orang adalah identitas, manusia ini adalah nilainya. Maka ada tampakan, ada nilai. Contoh. Ini ibu-ibu kan suka masak ya? Suka masak nggak? Oke. Ibu beli gula, yang ibu cari pada gula itu putihnya atau manisnya? Hah? Oke. Berarti gula punya nilai, dia punya harga gara-gara warna putihnya atau gara-gara rasa manisnya? Kalau gula nggak ada rasa manis, punya nilai nggak kira-kira? Enggak. Betul? Berarti yang memiliki nilai, yang punya value bukan tampilan putihnya, tapi rasa manisnya. Berarti yang punya nilai bukan keorangannya, tapi Jadi maaf nih, mau rajin ke masjid, mau khatam diulang-ulang, tidak memiliki kemanusiaan, nggak ada nilainya di situ. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti kalau gitu, orang ini gulanya atau manisnya? Nah, mulai. Nah, gini nih, kalau pengajian jarang ditanya-tanya gini nih, gitu. Dongengin mulu. Ayo, gula itu orangnya atau manusianya? Manis itu manusia atau orangnya? Jadi tidak semua orang layak disebut manusia. Paham? Bu, saya mau bikin bingung dulu, boleh ya? Boleh? Kenapa coba harus bingung dulu? Nah,
buka lagi 93 ayat 7. Di surat 93 ayat 7 ada kalimat gini. Wawajadaka dolan fahada, artinya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Seorang yang apa? Bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Lalu memberikan apa? Petunjuk. Ibu-ibu mau dapat petunjuk nggak? Mau. Berarti harus apa dulu? Nah, gitu. Betul? Salah satu yang membuat kita bingung masalah nggak? Iya, berarti masalah untuk membingungkan kita supaya kita dapat. Jadi beruntunglah ibu-ibu yang hidupnya banyak masalah, bukan masalah. Bener nggak? Berarti kalau kita ngelihat masalah untuk membuat kita bingung dan untuk membuat petunjuk, masalah datang untuk menuju kepada pencerah. Jadi kalau punya masalah jangan ditolak, Bu. Disyukuri. Saya mau nanya, orang yang banyak masalah sama dikit masalah lebih bingung yang mana? Semakin banyak masalah, semakin bingung, petunjuk, opportunity, kesempatan petunjuk makin datang nggak? Iya. Jadi saat sekarang ibu bapak punya banyak masalah, alhamdulillah. Dan saya doain ibu bapak supaya masalahnya makin banyak. Loh, supaya kesempatan dapat petunjuknya semakin tinggi. Benar nggak nih? Oke nggak ini? Tapi yang bahaya, masalahnya itu terus, bingungnya di situ-situ terus, tapi nggak berubah-berubah. Itu bukan dapat petunjuk, namanya migrain namanya ya. Itu namanya mabuk. Jelas? Jadi boleh saya banyak nanya dulu, Bu? Boleh. Kenapa saya banyak nanya? Supaya bikin ibu-ibu bukan mikir. Aduh, gawat ya. Gawat nih. Bu, transisi dari ceramah dongeng sama ceramah mikir lumayan loh. Serius. Dulu awal-awal saya menggunakan metode ini yang dengar paling 5, 6. Serius, Bu. Karena banyak jamaah yang gak mau mikir. Pokoknya pengennya dapat paket, boleh enggak? Udah. Kenapa gini? Nggak tahu pokoknya. Iya. Sok, sekarang ujung-ujungnya. Kenapa gini? Pokoknya. Udah. Kalau udah pokoknya nggak ada argumentasi, ini berarti nggak dipakai. Betul nggak? Makanya cenderung dengan konteks dogma dan doktrin. Saat dogma dan doktrin, ibu bapak nggak ngerti kenapa harus mengerjakan, maka tidak menjiwai pasti apa yang dikerjakan. Oke? Jadi kita ini orang, ibu bapak aja ya. Ibu bapak orang apa manusia? Orang yang lagi belajar menjadi manusia. Quran pedoman bagi orang, bagi manusia. Berarti Quran ngomongin nilai atau ngomongin orangnya? Berarti Islam tidak berbicara pada hanya KTP-mu tapi nilainya. Maka orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Jadi nggak usah kegeeran nih, dari lahir KTP-nya Islam belum tentu Islami. Sampai sini oke? Oke? Bu, suka doa gini nggak? Semoga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah gitu? Sekarang saya tanya, husnul khotimah kira-kira urusannya sama orang sama manusia? Iya, Allah udah pasti. Maksud saya, indikator parameter kita husnul khotimah itu keorangan kita atau kemanusiaan kita? Manusia. Sip? Jadi orang yang KTP-nya Islam pasti husnul khotimah nggak? Belum tentu. Udah jangan GR. Udah tiket husnul khotimah, kenapa? KTP-nya Islam. KTP nggak dibawa, mati. Bu, sekarang saya mau nanya, maaf ya. Kalau saya tanya, ibu bapak Islam nggak? Islam? Apa buktinya? KTP. Kalau nggak bawa KTP apa buktinya? Ada orang nggak Islam datang ke masjid pura-pura gini, bisa nggak? Bisa. Apalagi? Mengucap 2 kalimat. Ibu beli beo di pasar, disuruh syahadat, bisa nggak? Bisa. Ayo. Berarti bukti keislaman tidak terletak pada orangnya, tapi pada perilaku. Maaf nih, mau ngomong Allahu Akbar tiap hari, mau syahadat diulang-ulang, tapi kelakuannya nyebelin mulu, nggak Islami, Bu. Betul nggak? Nah, sementara kita nanti salah menempatkan posisi.
Dianggap yang soleh ini yang rajin ngaji. Ih, awas pulang-pulang ngerasa, ih alhamdulillah udah pengajian soleha. Ih, belum. Ini mah baru tahu ilmunya. Solehah adalah ketika ilmunya teraplikasi dalam kemanusiaan. Baru solehah namanya. Oke? Aduh, lemes gini ya. Oke? Jadi kita mau ngomongin bahasa orang apa bahasa manusia? Dah, ya. Kita ngomong fakta dulu boleh? Boleh. Supaya kita tuh nggak terlalu GR jadi orang yang KTP-nya Islam yang ngerasa paling bener aja udah gitu. Supaya kita ngerti dan menyadari. Nih, Bu. Saya pakai data latest 2024 sih, tapi mudah-mudahan ini something. Global Business Policy mengadakan sebuah riset yang mengukur tingkat religiusitas dari 148 negara. 148 negara. Dari hasilnya, Indonesia ternyata ada di posisi 7 dengan nilai 98,7. Jadi Indonesia ini negara yang termasuk top 10 negara paling religius. Dikit-dikit iman, dikit-dikit agama. Anaknya pusing, anaknya nggak ngerti, anaknya gimana, langsung kayaknya kamu kurang iman deh gitu. Padahal jangan-jangan kurang pengetahuan. Oke? Dikit-dikit jawabannya udah sholat aja dirajinin. Ih kalau nggak belajar mau sholat rajin nggak bisa lulus ujian, betul nggak Bu? Oke. Jadi kita termasuk negara yang sangat religius, top 10. Nah, nih ya. Yang menarik lagi bahkan satu riset mengatakan dari Pews Global, survei menyebutkan kalau Indonesia ada peringkat kedua menganggap bahwa agama adalah faktor yang penting dalam hidup mereka. Buat ibu-ibu agama penting nggak? Penting ya? Berarti riset ini benar dong. Berarti kita menyangka bahwa agama ini penting. Nomor 2, nomor satunya Ethiopia. Oke? Berarti kita ranking 2 nih. Tetapi faktanya nih, tinggi nggak nih? Negara yang menganggap agama penting, religius, tapi tingkat korupsinya tinggi. Kira-kira nyambung atau nggak nyambung? 2. Hasil dari penelitian Microsoft tahun 2022, Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia. Sok ibu lihat aja di komentar, kolom-kolom komentar, itu wah udah menentukan banget. Profil picture-nya ayat-ayat suci Al-Quran, tapi komentarnya bahasa binatang gitu. Ada yang begitu? Fakta nggak nih? Padahal negara yang religiusitasnya paling tinggi, salah satunya, dan menganggap paling penting agama yang ada di sini. Betul nggak? Oke, 3. Di tahun 2018, Indonesia dinyatakan pengakses situs porno nomor 2 di dunia. Oh ibu-ibu jangan pura-pura nggak ngerti gitu Wah gitu. Loh terjadi nggak ini faktanya? Kita mau ngomongin lagi judul paling tinggi di kita. Ibu tahu rata-rata IQ orang Indonesia? 78,4, rata-rata gorila 70. Kita nggak beda jauh Bu. Makanya kenapa berita yang datang hoax gampang banget, penyebaran gampang banget, diadu domba gampang banget, means ininya banyak nggak dipakai nih. Nilai literasi kita tuh rendah banget. Berapa persen orang yang baca buku sampai habis? Nggak usah baca buku lah, baca WhatsApp aja nggak dibaca, forward, nggak tahu isinya apa. Oke? Maka kejadian ini disebut paradoks. Di satu sisi religiusitasnya tinggi, di satu sisi keadaan tingkat korupsinya juga tinggi. Oke Bu, Pak? Oke? Kira-kira ada yang something wrong nggak di sini? Ada sesuatu yang tidak selaras nggak di sini? Apa Bu, Pak? Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Apa lagi? 1. Jangan-jangan pemahaman tentang agamanya bukan di level manusia, tapi baru di level orang. Jangan-jangan rajin sholat 5 waktunya, sholat dalam bentuk orang, tapi belum tentu sholat dalam bentuk manusia.
Jangan-jangan Ramadannya rajin banget, tapi puasa dibentuk orang, tapi belum puasa dalam wilayah manusia. Haji banyak banget, umroh banyak banget, tapi baru di wilayah orang, belum membentuk dalam wilayah manusia. That's the problem, Bu. Oke? Sip? Kira-kira ini perlu diperbaiki nggak? Siapa yang bisa memperbaiki? Awas nih begitu dengar ini, wah nyalahin pemerintah, nyalahin ini. Tuh telunjuknya tuh kesana terus. Lupa kalau ini juga berkontribusi dalam ini. Bu, di surat 17 ayat 14 itu ada kata-kata Iqra kita baka. Bacalah dirimu, kitabmu. Berarti setiap pembelajaran yang paling perlu untuk dibaca paling pertama siapa? Diri sendiri. Ini ibu bapak maaf ya, ini juga berdasarkan survei sih. Saya pernah datang, bukan pernah sih, kerap kali. Begitu datang ke pengajian, kita bahas misalnya, dilarang bergibah, gibah itu dosa. Misalnya. Tahu nggak apa responnya? Audiensnya langsung, ih bener, dia banget gitu. Jadi ingat sama tetangganya, bener Pak, tetangga saya itu tukang ngegibah loh. Jadi rata-rata pembelajaran, rata-rata yang diingat bukan dirinya tapi orang lain. Padahal Quran bilang Iqra kita baka. Bu, Iqra apa sih artinya? Nah ini kalau bahasa orang gini nih. Iqra apa artinya? Ya boleh lah sih. Bu, ada makna lebih dalam dari Iqra, itu bukan hanya membaca, kontemplasi. Iqra itu bukan hanya urusan baca, bukan. Tapi ada proses yang namanya kontemplasi. Berarti menggunakan akal nggak kira-kira? That's it. Makanya Nabi Muhammad disuruh Iqra bukan disuruh baca. Emang dulu waktu Iqra udah ada buku? Dulu waktu Nabi Muhammad dapat Quran, ibu bapak Quran dulu turun buku gitu nggak? Enggak. Berarti Nabi Muhammad mengikro apa? Diam gini sih. Ayo betul nggak? Nah, ini hal-hal kayak gini, simple kayak gini, tapi nggak pernah masuk ke arus berpikir gitu. Yang lain ngomong gitu, ikut. Yang lain ngomong gini, ikut. Nggak pernah difilter sama di sini. Akhirnya apa? Kebanyakan begitu, ikut-ikutan. Selesai. Betul nggak? Yang akhirnya sekarang kebenaran ditentukan oleh viral. Udah gitu aja. Ada kebenaran, ada kebiasaan. Sekarang saya tanya Bu, kalau kita kebiasaan selalu diulang-ulang, bisa jadi merasa benar nggak? Bisa loh. Padahal kebiasaan bukan kebenaran. Setuju? Oke? Kira-kira lebih sering yang mana? Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan? Ramainya gimana gini? Beda dikit, salah. Ramainya gimana? Beda dikit, nggak benar. Padahal semuanya tidak berdasarkan apa yang kita gunakan melalui logic thinking pikiran kita. Kita ngikutin suara terbanyak, menggantungkan kepada yang banyak. Kitanya juga nggak ngerti-ngerti amat gitu kira-kira. Betul nggak? Ini oke nggak? Bu, ini kita belum mulai loh ya. Belum, ini pemanasan. Kan belum ngomongin jati diri belum. Tapi saya pengen ngebuka dulu, ini fakta loh. Negara Islam paling banyak, tapi kok gini gitu. Itu yang 2010 tahun 14-15 tahun yang lalu kenapa saya bikin ada apa sih? Itu yang menyebabkan saya kenapa pengen riset gitu loh, Bu. Kenapa ya? Pesantren paling banyak, masjid paling banyak, tapi korupsi juga tinggi gitu. Ibu tahu negara yang paling Islami sedunia di mana? Gini. Ibu bapak kalau dengar kata-kata negara paling Islami sedunia, yang kepikiran di mana? Kalau saya nanya negara paling Islami, kira-kira lagi nanya orangnya atau manusianya? Ya, ulang lagi ya.
Ini sampai asar nggak beres-beres nih kayaknya. Gini, Islam itu orang apa manusia? Manusia. Oke, saya mau mulai nyatet-nyatet ya, supaya ibu-ibu nggak lupa. Nih, saya mau mulai nyatet-nyatet. Bu, ini nanti direkam. Kalau bisa ibu nanti tonton-tonton lagi. Siapa tahu nanti ketemu lagi, nggak ada alasan lupa gitu. Nah, Kang nanti minta catat rekaman, iya minta bukunya, iya dikasih, dibaca, enggak sih ditonton, enggak, dikumpulin jadi playlist. Nah, jadi ngumpulin aja udah ngerasa aman, belum ya? Nah ya, saya mau bicara gini dulu Bu. Oke. Ada 4 tipikal manusia dalam apa yang saya riset. Ini teori yang perlu kita sadari ya. Ada 4. 1. Tipikal level yang paling rendah, basic saya sebut, basic ya, tipikal orang 1, itu tipikal yang namanya asbun. Apa Bu? Rada-rada merasa begitu nggak kira-kira? Udah, nggak apa-apa ya. Ibu bapak termasuk golongan orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Mana yang lebih banyak? Ya udah, bagus. Seenggaknya ibu-ibu jujur, bagus. Ibu ingat ya, orang yang bisa sembuh adalah orang yang sadar dirinya sakit. Sakit. Kan sembuh ngomongnya. Jelas? Oke? Maka saya lagi mengajak kita semua untuk kontemplasi ke dalam, jangan-jangan ini nggak disadari gitu. Paham ya? Oke? Yang kedua, tipikal orang yang nomor 2 disebut orang yang memiliki pengetahuan. Jadi tahu dia. Jadi bunyi belum tentu tahu. Bunyi belum tentu apa? Oke. Ibu ada nggak bunyinya hafal tapi nggak tahu isinya? Ada? Ada? Gak usah jauh-jauh aja. Bacaan-bacaan sholat banyak bunyinya, banyak taunya. Ya udah. Jujur bener. Mending jujur bener nggak? Karena mau jujur enggak juga ketahuan dari jawaban. Udah gitu aja. Ya, udah ketahuan aja. Jadi nomor 2 apa? Berpengetahuan. Sekarang saya tanya, maaf ya. Pernah dengar kata wajib nggak? Wajib pernah? Pernah dengar nggak Nabi Muhammad itu menggalakkan wajib belajar? Kok nggak ada sih? Belajar kewajiban sebagai seorang muslim nggak? Iya tuh. Wah gawat ini. Gini, saya mau nanya, ibu-ibu ngerasa wajib belajar nggak? Oh kayaknya nggak gitu tadi jawabannya. Ulang. Belajar kewajiban di Islam nggak? Iya Bu. Makanya Nabi Muhammad sampai bilang, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Betul? Betul? Jadi kalau kita giroh semangat belajarnya nggak ada, hati-hati loh. Ibu pernah dengar sunnah Rasul nggak? Sunnah Rasul kan bukan urusan malam Jumat doang, bukan. Ini kenapa ya sunnah Rasul? Sunnah Rasul itu adalah apa yang dilakukan, apa yang dicon. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad pembelajar bukan? Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad pembelajar, kita sebagai pengikutnya pembelajar juga nggak kira-kira? Berapa persen kita merasa belajar itu wajib? Ayo jujur. Benar nggak? Contoh. Ini bukan mau membandingkan secara fikih, bukan ya. Tapi saya mau berbicara secara kontekstual pola berpikir. Ibu kalau lagi ada ketinggalan sholat, ada rasa nggak enak nggak? Karena sholat itu wajib. Dilakukan oleh Nabi Muhammad. Betul? Saya mau nanya. Belajar dilakukan Nabi Muhammad nggak? Iya. Ibu kalau sehari nggak belajar, ada rasa nggak enak nggak? Biasa aja tuh. Bener nggak? Padahal dua-duanya sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak sholat nggak enak hati, nggak belajar ya udah. Yang penting sholat. Salah enggak sih? Tapi sholat tanpa pengetahuan maka fawailul lil musholin. Bener nggak? Oke nggak? Makanya di surat 17 ayat 36
Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kalau melakukan tanpa knowledge, jangan-jangan ikut-ikutan. Nggak ngerti. Oke, Bu? Oke. Duh, dari jawabannya udah oke nih. Paham? Oke? Jadi kira-kira pengetahuan perlu nggak? Penting nggak? Belajar wajib nggak? Please, Bu, milikilah rasa belajar itu sesuatu yang Jadi kira-kira kalau hari ini nggak dapat pelajaran baru tuh kayak, aduh, nggak dapat pelajaran baru hari ini gitu loh. Itu rasa-rasa gitu ada nggak sejujurnya? Makanya kita sangat respect banget sama panitia, ingin memakmurkan masjid, seenggaknya membuat giroh semangat belajarnya tuh tinggi. Bu, maaf ya, orang yang nggak mau belajar berarti kurang pengetahuan, betul nggak? Kurang pengetahuan berarti kurang data, betul nggak? Makin kurang data, makin stres pasti. Kenapa nggak ada pilihan? Jadi knowledge is power gitu. Jadi sekali lagi, Bu, maaf ya. Semua orang Islam disuruh puasa nggak di bulan Ramadan? Nah, mulai level 1 lagi, asbun lagi nih. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Semua orang Islam waktu bulan Ramadan disuruh puasa nggak? Oh, kalau tadi jawabannya salah, dari baliknya gitu. Mulai ya. Ini penelitian rada bener berarti ya. Yo, buka. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah. Ibu, kita belajar pelan-pelan nggak apa-apa ya. Pelan tapi ngerti gitu. Karena goalsnya pulang dari sini bukan ibu bapak tahu, bukan. Tapi terkontemplasi apa yang perlu saya rubah, itu yang perlu. Setuju? Karena kalau kita belajar tapi tidak ada perubahan perilaku, berarti pelajarannya tidak teraplikasikan dalam bentuk akhlak gitu kira-kira. Oke? Yo, pelan-pelan ya. 183 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sering dengar ayat ini nggak? Sering didengar atau sering dipahami? Jadi belum tentu bisa hafal nggak? Bisa, tapi belum tentu sip. Jadi sekarang kalau hafal nggak usah terlalu bangga. Iya, karena bukan masalah hafalnya, tapi teraplikasi atau tidak. Betul? Saya suka menganalogikan gini. Ibu kalau masak suka pakai resep nggak? Ada, pernah kan? Oke. Sekarang saya tanya, kalau ibu rajin baca resep, masakan jadi nggak? Masak soto buka resep. Telur, terigu, ketumbar, jahe, merica. Dibaca terus-terusan. Soto jadi nggak? Karena diapain terus? Nah gitu. Paham nggak ini? Ibu sakit kepala, datang ke dokter, dikasih resep paracetamol. Pulang dari dokter dibaca paracetamol gitu. Semua nggak pusingnya? Kenapa? Ya dibunyiin mulu. Bener nggak ini? Ini yang kita baca resep bukan? Untuk apa? Hidup. Resep hidup manusia namanya Quran. Oke? Jadi resep dibunyiin aja merubah hidup nggak? Nggak bisa. Tapi sekarang hobinya bunyi mulu nggak kira-kira? Iya, tapi nggak ngerti. Nah itu salah satu kenapa Indonesia nggak jadi nomor 1 negara paling Islami, Bu. Orang banyak buka Quran, hatam, nggak ngerti isinya, tidak teraplikasi. Harapannya masjid ini nggak asbun gitu. Setuju? Setuju nggak ini? Setuju. Duh, kayak jadi lemas gini, ibu-ibu. Setuju ya? Jadi saya mau nanya, semua orang Islam di bulan Ramadan wajib puasa nggak? Nah, mulai. Yuk, balik. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu.
Hai orang-orang yang... Jadi ini buat siapa? Semua orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Kemarin pada puasa nggak? Beriman nggak? Oh, sebagus pede ya. Ya udah pede dulu nggak apa-apa sih. Bu, saya mau nanya, ciri-ciri orang beriman apa? Menjalankan perintah, menjauhi, itu mah takwa. Ciri-ciri orang beriman apa? Yuk, buka lagi. Bu, sadar nggak banyak nggak taunya? Jadi kemarin ngaji ngapain aja? Yuk, lagi. 42 ayat 52. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Di situ ada kalimat keren banget. Ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman. Apa katanya, Bu? Kamu nggak tahu kitab, kamu nggak tahu. Berarti orang yang beriman yang tahu apa? Berarti salah satu indikator parameter orang beriman tahu kitab itu apa? Kitab itu artinya pengetahuan. Bu, sekarang saya tanya, ibu bapak beli buku. Yang penting bukunya atau pengetahuan di dalam bukunya? Nah gitu. Jadi konteks alif lam mim zalikal kitab, tidak ada keraguan pada kitab, bukan bukunya tapi pengetahuan. Ini tuh kadang-kadang ya Quran disebut kitab suci sih. Saking sucinya disimpan di lemari paling atas. Bener nggak? Masih ada plastiknya lagi, baru terus. Dibuka nggak pernah, dipelajari, dipahami di dalamnya nggak pernah. Kenapa? Kitab suci. Betul nggak? Sekarang saya tanya, yang suci bukunya atau pengetahuannya? Sip. Jadi mau punya banyak koleksi Quran di rumah, tapi tidak membuat kita jadi dalam tanda petik banyak pengetahuan dari situ, maka Quran tidak berhasil mensucikan kita. Setuju? Aduh, masih gini sih. Oke? Nah, berarti balik lagi, yang disuruh puasa orang yang mana? Beriman. Jadi ciri-ciri orang beriman apa? Memiliki pengetahuan. Sip. Jadi belajar wajib nggak? Wajib. Yuk Bu, please, mulai besok pagi. I want learn something. Saya mau belajar sesuatu. Dan jangan lupa Bu, siapapun yang didatangkan Allah ke dalam kehidupan kita, semuanya mau memberikan pelajaran. Jangan lupa itu. Alih-alih ngelihat siapanya, mending ngelihat pelajaran apa yang dibawa. Makanya Imam Ali bilang, undur makola, wala tandur makola. Kamu jangan lihat siapa yang ngomong, lihat apa yang dibawa. Karena itu pasti pesan buat kamu. Setuju? Oke? Jangan sekali-kali ngelihat orangnya. Karena begitu kita ngelihat orangnya, kita bisa salah sangka. Bu, maaf ya. Kita akan lebih banyak dapat pelajaran dari orang yang kita nggak suka. Kita akan dapat pelajaran yang dalam dari sesuatu situasi yang kita nggak nyaman. Betul nggak, Bu? Iya. Jadi jangan mentang-mentang, alah apa sih bajunya aja gitu, alah apa sih dianya, ditanya lulusan mana, sekolahnya di mana. Bu, maaf ya, message dari Allah mau disampaikan melalui siapa aja, nggak ada urusannya dari lulusan mana, dari kulit warnanya apa, dari baju mereknya apa. Isi yang paling terpenting konteksnya adalah pesan untuk pengetahuan. Betul? Berarti setiap ketemu siapa ada potensi belajar nggak? Dan orang yang mau belajar hanyalah orang yang rendah hati. Kalau orang tidak rendah hati, dia akan sulit mendapatkan pelajaran dari siapapun. Betul nggak?
Kalau sombong ngelihat anak kecil, alah anak kecil tahu apa? Bisa jadi pelajaran yang penting kita dapatkan dari anak kita. Betul nggak Bu, Pak? That's it. Jadi keimanan ada kerendah hatian nggak kira-kira? Ada kerendah hatian nggak kira-kira? Jadi kalau kita tidak memiliki kerendah hatian, udah pasti akan sulit menemukan pembelajaran yang baru. Oke? Sip? Bu sampai sini dapat sesuatu nggak? Hah? Duh dapatnya tuh kosong ya, dapat apa ya? Dapat apa ya gitu. Dapat ya? Ada kontemplasi nggak? Sip, mantap. Jadi yang nomor 2 itu disebut orang yang memiliki pengetahuan. Saya kasih contoh Bu. Quran pedoman bagi manusia bukan? Berarti kalau saya mau tahu pedomannya, nomor 1 perlu diakses nggak? Perlu diakses nggak? Makanya Nabi Muhammad nomor 1 pengaksesannya menggunakan Iqra. Bolehlah. Nomor 1, yuk jangan lupa milikilah keinginan membaca. Itu nomor 1. Di sini ada yang malas baca nggak? Ya, jadi milikilah keinginan untuk mau membaca. Kenapa membaca ini diperintahkan di dalam Quran? Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa akimi sholat. Bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Berarti baca salah satu potensi kita untuk menuju kepada keimanan nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau ibu saya kita semua malas baca, akan sulit mendapatkan pengetahuan yang baru. Setuju? Oke? Jadi Qurannya nomor 1 di apa? Ya, kalau belum punya dibeli nomor 1 ya di sini beli. Nah. Tapi sekarang udah nggak dibeli ya, di download. Di HP-nya kalau bisa ada Quran sih. Oke? Nah, sekarang saya tanya, cukup nggak hanya dibaca? Cukup nggak? Terus diapain? Coba-coba jangan terlalu asbun ya. Coba sebelum baca apa ya? Gitu. Ayo, contoh-contoh. Khususnya ibu-ibu sih yang sering sih biasanya. Suka tadarusan nggak? Suka? Waktu tadarusan ngapain? Cepet-cepet nggak? Karena targetnya apa? Betul? Betul? Sekarang saya tanya. Baca targetnya hatam, tapi nggak ngerti. Berubah nggak perilakunya? Sip? Satu lagi. Surat 3 ayat 79. Kita pemanasan dulu ya Bu. Hari pertama tuh gini lah. Kalau di kuliah hari pertama tuh namanya matrikulasi, ospek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 3 ayat 79 ada kalimat gini. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani. Orang-orang apa? Nah, nanti kita ngerti. Karena kamu selalu dan disebabkan kamu tetap kata terakhirnya apa itu? Oke, kita lihat bahasa Arabnya. Kita lihat dari bahasa kalimat terakhir aja. Wabima kungtum tadrusun. Apa? Boleh kita baca sama-sama? Ini alinea terakhir ini. Apa? Tad. Ada kata apa terakhirnya? Tadrusun itu satu akar kata dengan tada. Artinya apa? Selama ini tadarusan ngapain? Di Quran disuruh ngapain? Cocok nggak? Betul? Siapa di sini yang baru tahu kalau tadarus artinya mempelajari, Cung? Yang baru tahu hari ini? Udah jangan malu-malu lah, udah. Cung. Ya 80% lah. Sekarang saya tanya, surat 3 ayat 79 waktu hataman kebaca nggak? Kok mikir sih? Kan, iya alhamdulillah hatam Quran 379 nggak kebaca, masa gitu? Kebaca dong, betul nggak? Tapi tahu ada informasi itu nggak?
Kenapa? Paham maksud saya? Paham? Jadi setelah Qur'annya dibaca, diapain? Dipelajari. Bahasa Arab pelajari namanya tadarus. Jadi tadarusan bukan auzubillahi shadaqallahul azim, bukan kayak F1 ngebut gitu. Wush. Nah, sekarang kan alhamdulillah 2 bulan 1 hatam 1 kali. Jadi Bu maaf ya. Maaf nih. Rajin menghatamkan Quran belum prestasi di hadapan Allah. Bener nggak? Kenapa coba? Karena baru Bu. Makanya yang nomor 3 abis baca diapain? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Baca, pelajari. Ini kita lagi ngapain nih sekarang? Kita lagi apa ini? Tadarus. Nih, tadarus tuh gini. Ibu kira-kira nambah sesuatu nggak di sini? Ada pengertian, ada pemahaman, ada pengetahuan, ada nggak? That's itu namanya tadarus. Ibu pernah nggak datang ke pengajian pulang nggak bawa apa-apa? Pernah nggak? Sering. Jujur, bener. Lah yang ngomongnya pakai bahasa Arab terus ibu nggak ngerti, bener nggak? Iya, qala Rasul. Dah. Sit, amin. Pulang aja. Tadi ceramahnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Orang kita nggak ngerti, bener nggak? Makanya Quran dimudahkan. Fa inna mayyasarnahu bilisan mika. Ngerti nggak apa yang saya omongin barusan? Enggak. Yuk kita terjemahin. Dimudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Maka dimudahin di bawahnya tadi ada terjemahan. Oke? Jadi kalau sekarang nggak ngerti Quran bukan masalah bahasa, emang malas aja sih, gitu. Karena kenapa? Kita cuma jadi sesuatu yang nerima dari agen-agen yang datang, udah terima, ambil lagi gitu. Oke Bu? Sip. Jadi habis dipelajari diapain? Nih ya. Nih. Ini pasti ibu-ibu khususnya lah sering banget dengar ayat ini. Pasti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 ayat 2. Alif lam ro. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'alakum ta'qilun, bukan tatakun. Nah, asbun nggak barusan? Nah, ya. Udah kencang salah lagi nggak apa-apa sih. Ya udah aja nggak apa-apa ya. Coba kita baca bareng-bareng ah. Ya. Coba kita baca. Yuk baca sama-sama. Dari 12 ayat 1-nya. Alif. Tilka ayatu kitabil. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'alakum. Tadi nggak gitu ya perasaan ya? Betul? Berarti tadi kebiasaan nggak? Bu, ngomong-ngomong ya, ini takut di tempat lain salah lagi nih ngomong-ngomong. Kalau di Quran ada kata-kata la'alakum, terakhirnya belum tentu tatakun, belum tentu. Jangan malu-maluin ya. Nanti di tempat lain la'alakum tatakun, salah lagi, jangan. Karena di 12 ayat 2 nggak ada kata-kata tatakun di sini, yang ada ta'qilun. Oke? Ta'qilun artinya apa? Ta'qilun artinya apa? Karena di dalam ta'qilun ada yang namanya akli, akal, menggunakan akal. Paham Bu? Bu maaf ya. Rata-rata pengajian pakai akal nggak? Masuk telinga kanan, keluar telinga enggak kanan, mental, gitu. Siut gitu. Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri lumayan masih ada stay di sini lumayan. Ini begitu ngits gitu. Oke? Oke nggak ini? Sip. Ibu paham sesuatu nggak? Nah, ini namanya tadarus. Dan riset saya kemana-mana yang melakukan seperti ini di bawah 6%. Bu. Dah nggak ngajak mikir,
Nggak mencari sesuatu hal yang baru. Pertanyaannya cuman, boleh nggak? Pertanyaannya cuman, halal atau haram? Tapi tidak mengupdate yang namanya akli, sehingga Quran sendiri nyuruh kita supaya menggunakan akal. Bu, kita kuis dulu boleh nggak? Nah, kuis ya. Bu, ngomong-ngomong kalau ngaji sama saya 4 kali pertemuan UTS, jangan lupa ya. Nanti kalau ini ada pertemuan keempat, ujian. Nah, yang bolos 3 kali nggak boleh UAS ya. Bu, Nabi Muhammad dulu menghatamkan Quran berapa kali? 1. Ih, kok pada diam gini sih? Dulu Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali? Dulu Quran langsung datang, gitu nggak? Seayat, betul? Nggak lama 5 ayat, 2-3 keluar, Islam sebagai dan seterusnya. Beliau nggak lama wafat, kurun waktu 23 tahun. Berarti hatam whole Quran berapa kali? 1. Tapi beliau paham nggak? Ada nggak umatnya hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Jadi nomor 3, paham. Setuju? Jadi Quran tadi nyuruh hatam, nyuruh paham. Ibu nyari di Quran Raya, nggak ada perintah disuruh hatam, tuh nggak ada. Orang Quran adalah pedoman kok, bukan dibunyiin gitu. Tapi dijadikan paham. Setuju? Oke? Jadi pulang dari sini, besok-besok hatam atau paham? Dua-duanya. Aduh, gawat ini. Jangan atuh Bu, hatamnya jangan dihilangin, jangan. Sok hatam terus, hatam lagi, bagus. Tapi plus jadi paham. Oke nggak ini? Ya. Ibu merasakan ada perubahan di dalam dirinya. Dapat ya? Sip ya? Jadi nomor 1 Qurannya diapain? Baca. Dipelajari. Sekarang rata-rata di kelas mana nih yang sering? Nah, di sini terus nih. Di sini terus. Nggak naik-naik. Baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Tapi nggak berusaha naik ke sini, nggak berusaha naik ke sini. Betul nggak? Sip. Oke. Sekali lagi ya, nomor 1 Quran diapain? Bu, ini semua udah saya bukuin. Nanti saya kasih sama ibu PDF-nya gratis, nggak usah bayar. Tapi dibaca. Dipelajari. Nah, kalau udah paham diapain? Nah, baru di sini baru diamalkan. Kenapa coba perlu diamalkan salah satunya? Supaya jadi manusia. Betul, apalagi? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina mati. Tar. Sip. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malataf alun. Kaburomaktan indallahi antakulu malataf alun. Ya. Yuk kita buka. Itu surat 61 ayat 2 dan 3. 61 surat apa Bu? As-Saff. Kalau surat 1 surat apa? Masa Al-Baqarah, Al-Fatihah. 2? 10? Ya udah mulai lupa, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Surat 61 As-Saff ayat 2 dan 3. Nih. Wahai orang-orang yang yang apa? Ingat, yang beriman tadi yang mana? Iya, yang mana? Berpengetahuan. Sip, mantap. Sip, mantap. Hai orang-orang yang berpengetahuan, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini pertanyaan Allah, Bu. Kenapa kamu ngomong, tapi kamu nggak ngerjain? Betul? Ayat berikutnya, kabur romaktan, kabur akbar, kabir gede banget, amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Betul? Betul? Contoh.
Jarkoni, bener. Jarkoni apa Bu singkatannya? Bisa ngajar, nggak bisa ngejalan. Nggak bisa ngelakoni, betul ya? NATO. NATO apa sih? No action, talk only. Contoh. Ibu maaf ya, saya mau kasih analoginya pakai bahasa ini, tapi nggak ada maksud apa-apa. Ya, ini cuman Ibu bapak misalkan punya ART, asisten rumah tangga. Ada 2. Si A sama si B. Dua-duanya sama ibu bapak dikasih tugas berbentuk print di depan kamarnya gede. Ada print kayak gini gitu. Si A nyapu, ngepel, ini, itu, ini. Si B bersihin kolam renang, bersihin mobil, bersihin ini, itu. Jadi si A sama si B dua-duanya punya kertasnya masing-masing. Kebayang? Nah. Kira-kira ibu bapak lebih sering yang mana? Ketika si A tiap hari dibaca, nyapu, ngepel, nyapu, ngepel. Terus begitu ngelihat ibu cantik deh, nyapu, ngepel, nyapu, ngepel. Ibu cantik deh, dipuji tiap hari, tapi tugasnya nggak dikerjain. Itu si A. Si B, ibu pokoknya gimana-gimana, dia jarang ada di kamarnya, tapi kolam renang bersih, mobil bersih, dapur bersih, makanan ada, dan dia nggak terlalu banyak basa-basi, tapi semua kerjaannya selesai. Lebih suka yang mana? Ya udah. Paham nggak maksud saya? Gitu. Dikit-dikit, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus sih. Tapi kelakuannya nggak sesuai sama kabura maktan indallahi antakulu malatafalun. Kebencian di sisi Allah kamu ngomong, tapi kamu tidak melakukan. Bu ngomong-ngomong ya, jangan terlalu bangga, amazed itu apa ya? Takjub sama orang yang dikit-dikit. Subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah bu. Iya kebiasaan aja sih gitu. Gak ngerti isinya apa. Menurut riset saya sih. Jadi maksudnya bukan level kondisi konteks kemasannya, tapi nilai. Oke ini? Bu maaf ya, ada nggak orang rajin sholat tapi dibenci Allah? Kenapa dia? Kenapa dia? Ini berkaitan sama ini nih. Contoh. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alam. Lagi sholat ngomong gitu nggak? Ya Allah, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku, terserah engkau. Gitu nggak kira-kira? Berarti waktu sholat ngomong terserah Allah gitu nggak kira-kira? Selesai sholat banyak komplain sama Tuhan. Ya Allah, kenapa? Dari tadi ngomong terserah, abis sholat jadi komplain. Kira-kira jarkoni nggak tuh? Jelas lah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, atas nama Allah, atas namamu yang maha pengasih. Lagi sholat ngomong maha pengasih, maha penyayang. Selesai sholat nyuruh anaknya sholat pakai marah-marah. Jarkoni nggak? NATO nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pokoknya segala puji hanya milik engkau aja. Selesai sholat sedekah, orangnya nggak ngomong terima kasih. Makasih aja nggak. Katanya tadi segala puji milik Allah. Tapi selesai sedekah, nggak dipuji jadi marah. NATO nggak? Nah. Paham nggak Bu? Nah orang-orang yang tidak cocok antara omongan dan perilakunya namanya mabuk. Apa? Makanya jangan kamu sholat dalam keadaan orang iftitah nggak ngerti, Al-Fatihah nggak ngerti, bacaan pendeknya nggak ngerti. Assalamualaikum, udah aja. Betul nggak Bu Pak? Sehingga jangan-jangan ritual yang kita lakukan hanya menggugurkan kewajiban. Nah aja. Sok saya mau nanya nih, Ibu Bapak sholat itu lebih didorong oleh aku butuh atau aku harus, yang mana? Yang bener. Nah, ya dijawab aja masing-masing ya. Paham ya? Karena kalau sholatnya masih harus, itu banyak dorongannya dari apa? Ketakutan biasanya. Masuk neraka, pengen pahala. Itu bukan sholat namanya, transaksi. Tahajud dah, kenapa? Biar rezekinya banyak. Ada maunya dong. Duha kenapa? Biar rezeki lancar. Habis itu banyak doa lagi. Doanya seakan-akan bagus awalnya. Ya Allah, aku bersyukur.
pelan-pelan. Ya Allah, sebaiknya sih. Nah, ngasih advice sama Tuhan ya. Ya Allah sebaiknya. Ngatur. Betul nggak? Betul nggak? Jadi dirasa-rasa lagi, kira-kira ibu bapak lebih banyak sadarnya, lebih banyak mabuknya. Bagus gitu. Benar. Kira-kira kalau sholat harus atau perlu? Perlu lah. Ibu makan harus atau perlu? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya terserah ibu lah, jawabannya bebas ya. Dapat sampai sini? Oke? Karena kalau aku masih merasa harus, aku didorong oleh rata-rata ketakutan. Bu ingat loh, wajib itu artinya bukan hanya harus, tapi perlu. Saya perlu sholat. Bukan saya harus sholat. Jelas ya? Makanya ibu tahu ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk nggak? Nih, Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3. Nah udah masih mabuk aja. Fix. Nah, banyak godaan. Setan disalahin. Bu nih, setan bicara lewat saya. Nih, awas hati-hati. 14:22. Kita buka bu. Surat 14 ayat 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Siapa yang ngomong? Nah, biasa aja dong bu, jangan setan itu biasa. Kan saya mewakili ceritanya, setan lagi ngomong. Tapi nggak usah setan, nggak usah, biasa aja, santai-santai. Kan kita friend ya. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Betul? Sip. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ayo, mau gimana? Ketika Allah, Abu kenapa begini? Ya Allah, setan ngeganggu, setan komplain. Ya Allah, sorry, saya cuma ngajak, dia yang ngikutin. Gimana? Kalah kita di pengadilan, betul nggak? Iya. Jadi jangan sekali-kali nyalahin setan, karena tugas setan emang ngajak. Yang mau siapa? Jangan kita, aku gitu. Kalau kita ngajak-ngajak saya. Ibu pernah ketemu setan nggak ngomong-ngomong? Belum? Yuk ketemu sekarang. Yuk ketemu. Ya, belok lu dikit. Ibu ngomong setan sih jadi keingetan setan saya. Nih, siap. Nih. Sot ayat 72 sampai 82 nanti boleh dibuka di rumah ya. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu sujud semuanya. Ini ceritanya sujud sama Adam. Kecuali iblis. Kecuali apa? Iblis. Jadi iblis mau sujud atau enggak? Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir. Termasuk apa? Gara-gara apa? Jadi kalau ibu-ibu lagi sombong ngerasa lebih baik dari orang lain, lagi jadi apa? Jelas? Oke? Gampang nggak ketemu setan? Gimana caranya? Selfie. Ini nanti pasti ada foto bareng kan? Nah, silahkan ibu lihat setan masing-masing di situ. Jadi mohon maaf, setan itu value atau kemasannya? Gini, setan itu sifat bukan? Sifat. Kafir itu sifat bukan? Sifat. Maaf ya, mau KTP-nya Islam tapi sombong, bersifat iblis, namanya kafir. Jadi bu, maaf ya, jangan terlalu sibuk mengkafirkan yang di luar. Jangan-jangan aku sombong dari dia, maka aku lebih kafir dari dia. Bisa begitu nggak kira-kira? Sip, mantap. Oke? Bu, waktu saya udah sampai jam 11 nih. Tapi belum mulai, nggak apa-apa ya? Next ya. Supaya dapat dulu landasan-landasan berpikirnya gitu. Bu, seneng nggak ngaji mikir? Dapat sesuatu nggak?
Nah gitu. Dan ibu nggak usah, bapak nggak usah ngerti semuanya yang tadi saya ceritain, nggak usah. Kenapa? Fokuslah kepada apa yang ibu bapak butuhkan saat ini dan yang paling ngerti. Udah itu aja. Karena nggak harus ngerti semua. Karena wadahnya beda-beda nggak? Kebutuhannya beda-beda nggak? Jadi nggak harus semua ngerti. Kira-kira tadi dapat dia yang baca, oh ini, fokus di situ. Tadi, oh hatam ternyata, fokus di situ. Fokuslah pada apa yang dibutuhkan. Karena semuanya nggak harus ngerti. Jadi pulang dari sini jangan nanya temannya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak usah, udah. Nah. Nanti dia ngerti, aku nggak. Wah, aku nggak ngerti ya. Udah, nggak usah membandingkan. Oke? Sip. Terakhir sebelum kita diskusi. Jadi level ketiga itu namanya paham. Level keempat namanya sadar. Jadi ada level asbun, level tahu, level paham, level lawan sadar apa? Mabuk. Ciri orang yang mabuk apa? Gak sadar. Ciri orang yang gak sadar gimana? Mabuk, ini sampai asar gak beres-beres. Bukan atuh bu. Orang yang mabuk adalah ucapan sama perilakunya gak cocok. Mulutnya kalimat talbiyah mulu, tapi kata-katanya nyakitin orang mulu gitu. Nah itu mabuk namanya. Contoh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sholat itu jembatan atau titik sampai? Hah? Allah mewajibkan kita sholat nggak? Kenapa? Biar sampai. Nah, biar sampai. Sampai kemana? Akhirat. Surga jauh banget sih bu, surga mah udahlah. Nah. Yang teraplikatif apa kira-kira? Yo, buka ya, buka. Awas nih, kita jangan ahli ritual tapi nggak tahu titik sampainya, jangan. 29 ayat 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nih, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah. Jadi baca dan sholat satu kesatuan nggak? Satu kesatuan nggak? Berarti yang disuruh salah satu atau dua-duanya? Asip, mantap. Karena ada kata dan, berarti dua partikel di depan dan di belakang jadi satu kesatuan. Jadi baca perlu nggak? Sholat? Udah nggak usah diomongin kalau itu, betul nggak? Ibu kalau nggak sholat ada rasa nggak enak hati ya? Semoga besok nggak baca juga rasanya sama. Duh, belum baca nih, belum dapat pengetahuan. Karena dua-duanya disuruh. Betul nggak? Oke? Utsluma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Quran, wa aqimi sholat dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya iwal. Sholat mencegah perbuatan keji. Sekarang saya tanya, berarti sholat itu jembatan bukan? Targetnya? Inna sholata tanha anil fahsya iwal. Sholat mencegah perbuatan keji dan, nah, saya bikin persamaan nih. Sholat sama dengan kejinya turun, munkarnya turun. Baca plus sholat, baca ditambah sholat sama dengan keji turun, munkar turun. Sampai sini oke? Oke? Saya kasih contoh. Bu, ngegosip keji nggak? Gosip. Gibah gitu ya? Oke, sekarang saya tanya. Berarti kalau orang sholat, harapannya tingkat gosipnya jadi turun. Betul? Harapannya. Sekarang ada nggak sebelum zuhur ngegosip? Ibu-ibu termasuk nggak? Ingat nih, begitu habis sholat mau ngegosip, mabuk. Karena kejinya turun, munkarnya ikut turun. Oke? Nah, spill sedikit. Diri sejati adalah kesadaranmu, perpindahan dari mulai asbun, berpengetahuan, memiliki pemahaman, sampai tingkat yang namanya sadar. Jadi Bu, yuk perkuat hari-hari dengan pengetahuan, baca, pelajari, pahami, amalkan, dan siarkan dengan perilaku.
Awas Bu, siarkan jangan banyak ceramah, jangan Bu. Jangan banyak ngasih nasihat, jangan. Tunjuki dengan perilaku. Kenapa? Perilaku jauh lebih berteriak dari ayat-ayat yang diucapkan. Nah, jangan marah-marah. Nyuruh anaknya jangan marah-marah sambil marah-marah. Nah, aneh. Karena dia nggak akan dengar omongan ibunya, tapi dia akan ngelihat perilaku ibunya. Oke Bu? Sip? Paham? Atau puyeng? Paham nggak ini? Dapat sesuatu nggak? Sip. Alhamdulillah. 11.00 saya kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Kan? Ya. Ya, yuk. Gimana Ibu? Bingung? Katanya apa bingung? Gak apa-apa. Iya. Biar berpikir. Dan boleh jawab nggak tahu. Baik, tentunya ibu-ibu dari semua yang tadi ibu dengarkan sambil introspeksi, sambil berpikir, tentunya ada pertanyaan di hati ya. Alhamdulillah, Kang Alwaro masih memberi kita kesempatan walaupun sudah jam 11. Dua boleh. Dua pertanyaannya, ibu udah dari tadi boleh. Satu lagi. Satu, oke. Pakai ini aja biar ada rekaman. Ini ada rekamannya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya bisa offline. Biasanya ikut Pondok Indah mengaji. Oh, iya. Zoom sama Abu Marlo. Iya, bagus salam ya. Iya, alhamdulillah. Makasih Ibu udah hadir. Iya, sama-sama. Cek, Ustaz. cek. Pertanyaan saya, Abu. Iya. Boleh. Apa yang menghalangi seseorang itu kesulitan untuk mencari jati dirinya? Padahal kan logikanya kita kan dari perut udah sendiri berkembang. Apa yang menjadi penghalang kita mencari jati diri kita dan ciri-cirinya apa? Orang yang sudah mengenali jati diri dengan benar. Itu ciri-ciri yang pokok-pokoknya aja nah, yang gampang aja. Sekian aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keren. Kita boleh tepuk tangan gak sih? Ya, pertanyaannya bagus banget. Udah ya? Satu Bu, apa yang membuat sulit untuk menemukan jati diri? Ya, satu. Jawaban nomor satu ada di surat 12 ayat 53. Yuk kita buka. 1, 12 ayat 53. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 12 ayat 53 ini lagi berbicara struktur diri yang namanya jiwa. Ada kalimat ini. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Karena kita punya nafsu. Jadi nafsu itu bisa mengajak kepada kebaikan, bisa mengajak kepada kejahatan. Maka nafsu dalam perspektif tasawuf itu perlu dijinakan karena nafsu seperti binatang liar. Jelas ya? Tetapi jangan lupa, tidak semua nafsu itu buruk, enggak. Makanya ayat kalimat berikutnya, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Tuhanku maha pengampun, lagi maha penyayang. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa sih sulit menemukan jati diri? Karena ada yang bergejolak yang disebut dengan yang namanya nafsu. Itu satu. Oke? Oke sampai sini? Nah, sekarang saya tanya. Semakin nafsu bergejolak, semakin jati diri ketutup. Oke? Berarti sekarang kalau mau nyari jati diri gimana caranya? 89 ayat 27. Yuk belok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Berarti kalau mau menemukan jati diri, latihlah jiwanya dalam keadaan tenang. Berarti kalau jiwa tenang cenderung bahagia, cenderung enggak sedih, gitu nggak? Iya. Sekarang saya tanya,
Gimana supaya tenang si nafsunya, si jiwanya? Gimana caranya? Al-Baqarah 274. Yo, belok lagi. Ini nanti kita bahas di pelajaran ke-6 kali ya. Apa-apa? Nih. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Jadi kalau nggak ada khawatir, nggak bersedih hati, kira-kira gejolak nafsunya lagi tenang nggak? Tenang. Lagi happy nggak? Mudah nggak menemukan jati diri? Gimana cara menenangkan tadi? Menafkahkan hartanya baik siang maupun malam, tersembunyi maupun terang-terangan. Bahasa gampangnya Bu, kalau ibu-ibu jiwanya pengen tenang, belajar jangan jadi orang pelit. Udah. Makin pelit, makin Bu, orang pelit nggak ada yang tenang hidupnya. Bu, ada nggak orang yang rajin sholat tapi pelit? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Ada. Tapi abis sholat mau nolong orang enggak, membantu orang enggak, bersedekah enggak, infak, dan apapun yang kita tolong bukan hanya uang, intinya adalah lakukan kebermanfaatan, gitu Bu. Make sense nggak? Di hadis ada kalimat gini, khairun nas anfa'uhum linnas. Best of the best dari nas manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kenapa? Hanya saat kita menolong orang lain, kita lagi menolong diri sendiri. Jadi ibu-ibu kalau perlu pertolongan, tolonglah orang lain. Karena nanti akan ada hukumnya untuk kembali lagi ke kita. Berbuat baik buat diri sendiri, berbuat jahat buat diri sendiri. Gitu Ibu. Sip ya? Jadi pulang dari sini, latihan jangan jadi orang. Mantap. Sip. Ya, Ibu yang satu lagi sudah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini yang ngomong ya? Oh iya. Iya Ibu. Iya berdiri Bu. Biar kelihatan. Mohon maaf Kang Abu mau tanya, saya mungkin mewakili semua ibu-ibu ya di sini. Tadi kan Kang Abu bilang kitab suci Al-Quran itu adalah kitab suci. Nah, kan kebanyakan ibu-ibu itu kan suka ada halangan ya, Kang Abu. Terus itu kalau seandainya kita lagi ada halangan itu memang benar tidak boleh membaca Al-Quran. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah bagus pertanyaannya. Bu mau saya jawab serius atau basa-basi Bu? Serius ya. Nah. 56 ayat 77. Saya runtut dulu pelan-pelan ya. Quran tadi untuk apa? Untuk siapa? Manusia. Manusia itu nilai, rasa, value. Betul? Oke. Kenapa jadi ada kata-kata nggak boleh pegang Quran kalau lagi haid? Kita harus ngerti dulu salah satunya. Di surat 56 ayat 77 ada kalimat gini. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Yang sangat apa? Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang. Sekarang saya tanya, maksud disucikan ini kira-kira suci apanya? Sementara sekarang perempuan yang haid dianggap lagi tidak suci. Sekarang saya tanya, haid itu kotoran lahir atau kotoran batin? Lahir. Paham ya Bu? Sehingga ketika ibu-ibu lagi haid, ya terserah sih, kalau percaya sama itu nggak apa-apa. Tapi yang diinginkan Quran secara esensial, nggak bisa kamu nyentuh Quran kalau batinmu kotor gitu. Paham? Paham? Sekarang saya tanya, mau ibu haid, mau ibu nggak haid, batinnya kotor, nyentuh Quran, nggak akan ngerti juga isinya. Karena yang dibutuhkan adalah kebersihan batin. Oke? Oke? Yang pertama. Yang kedua. Hilang nggak? Ini hilang ya? Kayaknya banyak hantu deh di sini. Yang kedua nih.
Bu, kita ngomong agak-agak esensi dikit nggak apa-apa ya? Oke. Bu, kita ini lagi baca Quran nggak? Ini namanya mushaf, buku Quran. Oke? Buku. Sekarang saya tanya, Quran yang sejati di mana? Oke. Ini apa? Ulang. Ini memang udah mau makan siang sih, ngerti Bu, tapi yuk please deh, bentar lagi aja. Ini apa? Mushaf, buku. Oke? Kira-kira Quran ini, buku Quran ini, Quran yang dibukukan ini, esensinya pada bukunya atau pada isinya? Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang Maka orang yang bisa menyentuh Quran bukan bukunya, bukan fisiknya, tapi kebersihan batin. Sekarang saya tanya, jadi Quran yang sesungguhnya, yang bukan mushaf di mana? 29 ayat 49. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bayyinah fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Ayat-ayat yang apa? Ayat-ayat yang apa? Di mana? Jadi Quran yang sebenarnya di mana? Di sini. Bukan di sini. Buka ini supaya nyambung ke sini. Sampai sini oke? Sip? Paham? Jadi sebenarnya kita sama Quran menyatu nggak? Iya. Ini saya komain. Quran gak boleh dibawa ke tempat yang kotor. Ada anak hafiz Quran. Berarti Qurannya ada di mana? Boleh pipis nggak dia? Loh, kan ada Quran di dalamnya. Betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Iya, berarti bukan urusan konteks ininya, bukan. Paham? Puyeng? Nah, kalau puyeng bagus ya. Nah, tapi saya rasa Bu, yuk kita bijaksana. Konteks itu pasti ada kaitannya sama zamannya. Wanita lagi haid nggak boleh ke masjid. Iya, waktu itu kan belum ada pembalut. Nah, saya mau nanya nih. Aisyah, waktu haid pegang Quran nggak? Bingung sih. Iya, belum ada. Kan ini baru dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammad, nggak ada. Paham nggak? Jadi waktu itu ada kata-kata kalau lagi haid nggak boleh pegang Quran. Lah belum ada bukunya. Betul nggak? Jadi nanti ada pemaknaan yang lebih dalam. Bukan hanya bicara buku, tapi esensi batin. Karena Quran yang sejati bukan di sini, tapi di sini. Tidak menyentuhnya orang yang disucikan. Disucikan apa? Batin yang tenang. Lauhil Mahfuz saya perlu 5 jam membahasnya Bu. Ya nanti kapan-kapan kita bahas. Ya. Oke Bu. Bu udah ya? Cukup ya? Udah jangan banyak-banyak. Banyak-banyak nanti lupa. Dikit tapi dikerjain. Setuju nggak? Oke. Saya rasa itu. Kalau boleh mah pakai break dulu. Makasih dulu lanjut. Atur nuhun. Udah. Terima kasih. Kita doa ya. Kita boleh khusus sebentar? Cek. Kita hening sejenak untuk menutup kajian kita. Senantiasa diberkahi, diridhoi. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak baik, tidak pas, semua datang dari kebodohan saya, dari pengetahuan saya yang sedikit. Semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik. Tapi yuk jadi yang terbaik, bersegera dalam berbuat kebaikan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kajian-kajian berikutnya atau kegiatan-kegiatan masih Taklim Istiqomah di lain waktu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, ya. Dekat di sini. Oh, gitu. Oh, gitu. Mirip dialog positif, Pak. Iya. Iya. Sip. Yuk, beres-beres dulu bentar ya. Sebentar aja. Kita beres-beres dulu biar tenang. Ibu-ibu jangan lupa mampir ke stand UMKM ya ibu-ibu ya. Jadi kejar dulu di oleh-oleh. Oh iya, boleh. Oke, siap. Nah, pecelnya enak, ada macam-macam. Oke. Katanya kan nanti masih ada.